أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قراءة حفص ويعقوب. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة أبي عمرو. إلا ابتغاء وجه الأعلى. Salah. إلا ابتغاء وجه الأعلى. Ta'al adribu. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة الكسائي. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. قراءة ورش. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Salah. إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. Maknanya dibaca hamzahnya al-a'la. Al-a, syahidnya a. Maka di sini sepakat jumhur. Al-a, hamzah dibaca. Adapun menyelisihi dari jumhur adalah Wars. Maka Wars madhabnya dengan an-naql, di mana hamzah dihapuskan, al-a'la hamzahnya dihapuskan, dan hapus hamzahnya tinggal harokat. Harokatnya hamzah adalah fathah, fathah hamzahnya. Maka dihapuskan hamzahnya, tinggal harokatnya. Dan harokatnya kemana? Karena hamzah dibuang. Maka pindah, dinamakan nakal di sini, intiqal bermakna pindah. Pindah kepada lam yang sebelumnya. Maka dibaca la le, akan datang nanti la di akhirnya, yang jelas al-a'la al-jumhur. Maka Wars la. Maka di sini kita baca perbedaan, dan sekaligus di akhirnya adalah at-taqlil. Maka dibaca a'le, dan naqal jadi la'le. Maka kita baca illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Qiraah jumhur dan juga Ya'qub dan Asim. Adapun qiraah dari Wars berbeda. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Kering. Tidak ada pelumas. Mesinnya saling berbenturan. Alhamdulillah. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Maka ibtigha di sini al-isba' dibaca 6, dan juga al-a tidak dibaca hamzahnya menjadi rabbihila. Dan la karena taklil maka rabbihila'le. Dan berbeda sedikit dengan Wars adalah qiraah Abu Amr. Maka Abu Amr akan mengikuti ataupun madhabnya sama membaca taklil, karena ala wazn fa'la maka dibaca taklil, namun tahqiqul hamzah, sehingga hamzah di a'la tetap dibaca. Dan juga ibtigha dipilih yang 4 ataupun yang tidak 5. Maka dibaca qiraah Abi Amr illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Maka di sini ibtigha'nya 4 dan hamzahnya jelas al-a, dan lamnya dijadikan taklil jadi le.
illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Dan berbeda dari jumhur dan qiraah Wars dan Abu Amr adalah Al-Kisai, yang mana dia membaca dengan Al-Imalah Al-Kubra. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Hamzahnya ditahqiq, maka dibaca al-a, sama dengan Abu Amr, sama dengan jumhur. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Adapun qiraah jumhur, maka qiraah dari Asim, Ibnu Bahdalah, dan juga Ya'qub Al-Hadrami dan yang lainnya, maka tahqiq dari Hamzah dan fathah la a'la, dan juga dibaca 4 sampai 5 dari ibtigha mad wajib muttasil, maka dibaca seperti awal pelajaran kita. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Penekanan ibtigha, penekanan ra, ibtigha rabbihi, keduanya mufakhamah. Maka selesai dari ilmu qiraah. Adapun dari segi i'rab, maka illa ibtigha, illa dalam berbagai ayat, illal ladina amanu wa amilus solihat, illa man amana, dan yang lainnya dinamakan illa adalah perangkat al-hasr, adatul hasr, yang mana fungsinya dia di sini memberikan istithna, exception in English, pengecualian bahasa Indonesianya bagi jumlah yang sebelumnya. Seperti contoh yang paling dekat, wal asr. Innal insana lafi khusrin. Disebutkan innal insana, kalimat al insan ada alif lam. Pernah kita belajar di Mutammimah, alif lam huna idza kana istighraqiyah yufidul umum, dan ini yang diinginkan alif lam al istighraqiyah. Innal insana maknanya seluruh yang bernama insan, tidak ada pengecualian, yufidul umum. Innal insana lafi khusrin, dalam keadaan semuanya khosara, merugi. Kemudian ada exception, ada adatul hasr, ada pengecualian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan menasehati kepada jalan yang benar dan kepada kesabaran. Maksudnya para da'i ilallah, orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh dan da'i ilallah, maka mereka hidup di dunia ini keluar dari keumuman al-khusran. Innal insana bersifat umum, semua manusia, dikecualikan tadi orang yang beriman, beramal soleh, berdakwah ilallah, maka keluar dari perkara ini. Ini contoh exception. Maka begitu pun di sini, illa, kecuali, maka dia kecuali dari apa? Dari sifat-sifat yang sebelumnya, dikecualikan. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali bagi mereka yang ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Maka di sini pengecualian dari ayat yang bersifat umum yang sebelumnya. Illa ibtigha, kecuali ibtigha'a, maka di sini ibtigha'a adalah mustathna bi illa.
Dan di sini adalah mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Dan dia mudhaf, wajhi rabbihil a'la, maka wajhi mudhafun ilaih majrur. Wa alamatu jarrihi bil kasrah. Dan wajhi mudhaf wa rabbihi mudhafun ilaih. Maka permasalahan mudhaf ilaih bisa beruntun. Ibtigha'a mudhaf untuk wajhi dan wajhi mudhaf ilaih untuk rabbihi, seperti itu. Maka rabbihi mudhaf ilaih majrur, rabbi bil kasrah, wa huwa mudhaf ilaih aidha untuk dhamir ha rabbihi. Maka dhamir ha keduanya wajhi rabbihi mudhafan ilaih, keduanya mudhaf ilaih mabni alal kasr fi mahalli jar. Al-a'la maka dia sifah ataupun na'at dari Rabb, Rabbihi untuk Rabb Allah yang al-a'la, yang maha tinggi. Dan al-a'la di sini karena Rabbi jar majrur mudhaf, maka al-a'la pun dalam keadaan sifat mutabi' untuk majrur. Maka alamatu jarrihi al-kasrah muqaddarah mana'a min duhuriha at-ta'addur. Maka ini dari segi i'rab. Dan al-a'la karena dia sifat untuk Rabb, maka kita menetapkan sifat maha tinggi untuk Allah. Maka ini pun bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah yang menafikan sifat tinggi, dan mereka orang-orang pengikut Al-Jahmiyah yang namanya lain-lain, yang tidak mau menetapkan Allah mempunyai sifat yang tinggi. Maka Allah tidak boleh di atas, tidak boleh di bawah, tidak boleh di kanan, tidak boleh di kiri. Maka 8 arah penjuru angin tidak boleh Allah di situ. Lalu di mana Allah kita? Di mana yang menciptakan kita? Telah jelas Allah mengabarkan di Al-Quran, Rabbihil a'la, yang maha tinggi. Kembali kepada lughah Arabiyah, apa makna al-a'la? Ya maha tinggi, ya sudah. Itu yang difahami oleh Arab dari turunnya ayat ini. Maka mereka tidak membahas Allah maha tinggi, Allah tidak boleh di atas, tidak boleh di bawah. Itu ucapan-ucapan yang ada di zaman now. Di zaman salaf dulu, sabbihisma rabbikal a'la, dan juga ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, maka sifat Allah itu tinggi, ya sudah. Ditambah lagi dengan sifat yang lebih menggambarkan Allah di atas langit. A'amintum man fis sama, tidaklah kamu merasa aman, tidak takut kepada Allah yang berada di atas langit. Lebih jelas lagi. Dan juga Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah bersemayam di atas arsnya, di atas langit. Maka para salaf tidak membicarakan lagi al-a'la dan mereka Arab. Kenapa? Karena pembahasannya sudah jelas. Kecuali di zaman now, maka bermain-main dengan sifat Allah tanpa hujjah. Lalu ini udah jelas Rabbihil a'la,